Bermain di angka Rp1.999.000, Himax Polymer Octa menjadi lawan yang kuat untuk Xiaomi Redmi Note, Asus Zenfone 5, dan Huawei Honor 3C dalam pasaran smart buyer Indonesia. Himax Polymer masuk ke dalam jajaran smartphone yang cukup diminati, mempunyai spek yang mumpuni seperti layar 5 inci HD, octa-core MediaTek MT6592 1,7 GHz, RAM 2 GB, kamera belakang 13 megapiksel plus LED flash, kamera depan 5 megapiksel, memori internal 8 GB, slot marker SD, dan baterai berkapasitas sebesar 2500 mAh. Apakah Himax Polymer Octa mampu bersaing ketat dan menjadi ancaman kuat bagi brand-brand lainnya? Mari kita cari tahu jawabannya. Di sini dengan Ical, mari kita mulai video review dari Himax Polymer Octa Core. Mematok harga Rp1.999.000, material smartphone yang kita dapatkan tentunya material berbahan plastik. Desain yang diberikan cukup menarik, dengan bagian depan hitam, bezel plastik yang tipis, dan layar yang cukup gelap, memberikan kesan mewah pada smartphone ini. Pada bagian belakang smartphone, warna silver memberikan kesan premium pada smartphone ini, walaupun itu tergantung selera masing-masing sih. Kalau saya sih suka warna silvernya. Untuk warna lainnya, Himax memberikan pilihan warna silver, hitam, dan putih. Untuk bahan bagian belakang, Himax memberikan tekstur kesat dan tidak licin. Tekstur ini memiliki tekstur seperti kain, itulah yang membuatnya menjadi kesat. Untuk ketebalan, Himax Polymer Octa tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Ketebalan smartphone adalah 9,6 mm, membuatnya pas jika dimasukkan ke dalam saku celana agan. Bezel pinggir layar pun tidak terlalu lebar, menjadikan dimensinya tidak terlalu besar untuk digenggam. Untuk kenyamanan menggenggam, Himax Polymer cukup nyaman digenggam. Di samping tidak licin, tidak terlalu berat dan tidak terlalu besar, pokoknya pas aja gan. Jika dibandingkan dimensinya dengan smartphone lain berlayar 5 inci, Himax Polymer Octa masuk ke dalam jajaran rata-rata smartphone 5 inci. Ukurannya ya gan. Jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy Grand Prime, panjang Himax lebih pendek. Untuk lebarnya sama. Penempatan tombol power dan volume sangat identik. Lokasinya sama, tombol power di kanan, tombol volume di kiri. Ketebalan hampir sama, tetapi Galaxy Grand lebih tipis sedikit. Jika dibandingkan Huawei Honor 3C, Himax lebih panjang sedikit. Perbedaan lain adalah sisi lekukan pada Himax yang melengkung bulat, dan Huawei Honor melengkung kotak. Lebarnya sama, untuk ketebalannya sama persis. Jika dibandingkan dengan Microsoft Lumia 535, panjang dan lebar sama persis, ketebalan pun sama persis. Jika dibandingkan Xiaomi Redmi Note, tentu panjang dan lebar sangat berjauh berbeda ya kan? 5 inci versus 5,5 inci. Smartphone ini juga mempunyai LED notifikasi yang sangat kecil. Ukurannya sangat kecil, cuman setitik aja. Warnanya cuma bisa warna merah dan warna hijau. Untuk penempatan tombol power dan tombol volume tidak ada masalah. Untuk penempatan lubang jack dan lubang micro USB pun gak ada masalah kan. Smartphone ini juga mempunyai backlight soft button loh kan. Warnanya putih, jadi kalau dalam kondisi gelap, soft buttonnya tetap kelihatan kan. Hardware 8 inti berkecepatan 1,7 GHz tidak dapat dipungkiri bahwa smartphone ini mempunyai kinerja yang sangat cepat. Disokong RAM 2 GB, multitext transisi, dan kecepatan membuka aplikasi dapat diandalkan. Speaker smartphone ini pun berkualitas baik. Suara yang dihasilkan tidak pecah atau runyam. Suara yang dihasilkan stabil dan cukup keras. Untuk layar yang berukuran 5 inci dengan resolusi HD 720x1280 pixel memberikan kerapatan layar sebesar 294 ppi. Tentu kerapatan layar yang lumayan besar, menghasilkan layar yang tajam dan padat. Ditambah layar menggunakan teknologi IPS
Untuk viewing angle-nya sangat baik dan tidak ada perubahan warna saat melihatnya dari samping, atas, atau bagian manapun. Melihat layar saat kondisi terang terkena sinar matahari pun tetap nyaman digunakan. OS yang digunakan adalah KitKat 4,4. Untuk upgrade Lollipop ke depan belum ada kabar dari pihak HiMax. User interface-nya adalah standar Android murni. Fitur-fitur bawaan yang ada di smartphone ini sangat minim. Ada sih aplikasi HiMax, yang mana aplikasi ini memungkinkan kita untuk memesan smartphone HiMax lainnya. Jadi kita dikasih aplikasi untuk membeli smartphone lain HiMax. Yang menarik yang saya temukan adalah pada pengaturan screen lock. Terdapat pilihan video orb, yang mana video orb mampu menampilkan video-video yang terdapat pada galeri yang akan ditampilkan di lock screen. Cukup keren kan? Skor Antutu mencapai 27 ribuan, masih kalah sih jika dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note. Tapi bagaimana performa di lapangan? Skor Antutu yang kecil tidak membuat smartphone ini dapat dikategorikan lemah. GPU yang digunakan adalah Mali 400 MP4. GPU Berenti 4 ini mampu menyuntik smartphone ini untuk bermain game-game berat sekelas Asphalt 8, The Dark Knight Rise, The Amazing Spider-Man, dan Modern Combat 5. Untuk mengetesnya, saya menggunakan game FPS tinggi seperti GTA San Andreas dan Sonic Dash. Jika terjadi lagging atau frame per second-nya drop, bisa jadi game HD lain pun akan drop. Tetapi tidak di HiMax Polymer Octa ini. Dapat dilihat kan, bermain game di smartphone ini lancar dan tidak ada lagging. GTA dapat bermain lancar tanpa adanya lagging. Bermain Sonic Dash pun sama, nyaris tidak ada frame per second yang drop. Selain bermain game, multitext, membuka file berukuran besar, atau menonton video Full HD, smartphone ini tentu dapat diandalkan. Baterai yang digunakan cukup besar, yaitu 2500 mAh. Gimana performanya Gan? Baterai 2500 mAh dan hanya menanggung layar 5 inci membuat smartphone ini cukup hemat dalam pemakaian normal dengan kondisi Wi-Fi hidup dan sedikit mendownload, browsing, dan sedikit bermain game. Smartphone ini mampu bertahan 12 jam atau lebih. Jika pemakaian menggunakan mobile data, download, browsing, dan bermain game, smartphone ini mampu bertahan 7-9 jam. Jadi dari baterai menurut saya sudah cukup untuk penggunaan sehari-hari. Gak bakal butuh power bank deh. Untuk panas saat penggunaan, prosesor MTK terkenal dengan suhunya yang tidak terlalu panas, menjadikan smartphone ini jika digunakan secara ekstrim, misalnya data on, nonton YouTube, dengerin musik, bermain game, terus aja diulang, data on, nonton YouTube, dengerin musik, bermain game, nonton YouTube, dengerin musik, bermain game, data on, nonton YouTube, dengerin musik, bermain game, nonton YouTube, dengerin musik, bermain game. Cuman kerasa anget aja. Pada sektor kamera, smartphone ini memiliki berbagai fitur pengambilan gambar, seperti live photo mode, di mana fitur ini akan menampilkan rekaman sebelum foto diambil. Jadi nggak bakal kelewat momen kan. Ada pula motion track mode, hasilnya sama seperti birdshot, yang mana memungkinkan Agan untuk melakukan 50 pengambilan gambar hanya dengan sekali tekan. Untuk multi-angle view, sama seperti panorama, bedanya multi-angle view membuat foto lebih melengkung. Untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Untuk hasil kamera belakang, gambar yang dihasilkan cukup jernih, pewarnaannya bagus, detailnya juga bagus. Untuk hasil video Full HD, hasilnya bagus, warnanya keluar, fokus cepat, detail dapat. Kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel hasilnya cukup lah untuk selfie. Fitur Face Beauty-nya pun berhasil membuat jidat saya menjadi cantik.
Kesimpulannya, untuk performa ponsel ini sudah cukup mumpuni. Kecepatan prosesor top, kecepatan sektor grafis top, RAM 2 GB top, kamera 13 megapiksel plus 5 megapiksel top, layar 5 inci HD plus IPS plus sudut pandang luas pastinya top. Jika kebutuhan Agan sudah terpenuhi oleh spesifikasi tersebut, tidaklah salah jika sekarang Agan tinggal menimbang-nimbang desainnya. Menurut saya sih cukup keren. Menurut Agan, jika Agan mencari ponsel dengan harga 2 jutaan dan tidak menginginkan layar yang terlalu besar, ponsel ini dapat menjadi pilihan Juragan. Atau jika Juragan menginginkan ponsel dengan layar besar, layar 5 inci menurut saya sudah cukup besar. Jadi tetap aja smartphone ini bisa dijadiin pilihan Agan. Semuanya kembali kepada Agan. Pilihan kembali lagi kepada Juragan. Semuanya menjadi pilihan Agan lagi. Sekian video review dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau pemaparan kata yang salah. Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe dan like. Agan juga boleh request gadget yang mau direview. Oke, thank you.